Kalau nasihat buat suaminya ada nggak? Ya tentu suami yang paling baik adalah yang mengerti, saling pengertian. Tapi suami saya S2, S3 nggak ada hubungannya. Doktor, profesor pun kadang-kadang tidak mengerti tentang kondisi istrinya. Maka suami istri itu yang paling sulit adalah wasiruna bil ma'ruf, yaitu saling pengertiannya itu. Pertanyaan pertama, saya dan suami sudah menikah 4 tahun. Alhamdulillah. Namun sampai sekarang saya masih sering merasa takut untuk membicarakan sesuatu dengan pasangan saya. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana. Lebih tepatnya, saya takut dengan reaksi pasangan. Misalnya saja, untuk membeli kulkas, saya butuh waktu lebih dari 2 pekan untuk meyakinkan diri saya untuk memulai pembicaraan tersebut. Bagaimana cara saya menghilangkan rasa takut yang sering membuat saya tidak tenang, Ustadz? Pertama, by process take time. Artinya, cari waktu yang tepat, cari bahasa yang tepat, cari kondisi yang tepat. Gitu. Jadi, kadang-kadang bukan dia tidak mau, cuman kadang-kadang nggak pas waktunya. Di saat capek, jangan. Sangat bagus kalau di tempat tidur. Habis Isya itu sebaiknya langsung tidur, kecuali 3 golongan, 1 orang masih menuntut ilmu, 2 beribadah, 3 suami istri yang ngobrol. Ngobrol di tempat tidur itu sampai pagi pun malaikat senang. Ngobrol suami dengan istrinya sendiri, ya bukan istrinya orang ya. Gitu, ya. Jadi suami istri itu ngobrol, ternyata Allah suka, malaikat suka. Nah disitulah nanti tempat di mana ada namanya suami istri itu libas. Huna libasulakum wa antum libasulahuna. Indah sekali. Allah mengisyaratkan suami istri kayak pakaian. Pakaian itu kan yang tahu kedalamannya. Ada cacat di tubuh kita, yang tahu hanya pakaian. Bahwa di sini ada kutil, di situ ada jerawat, di situ apa, pakaian tahu. Maka kata libas itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Makanya suami istri itu yang lekat, dia tahu rahasianya. Tidurnya ngorok itu yang tahu suami istrinya. Ngileran apa enggak itu suami istri. Makannya banyak atau tidak, makanya itu libasun, sesuatu yang melekat yang dia tahu di dalam sana. Jadi libas itu daleman untuk orang itu. Orang Arab itu kan punya daleman kan, sebelum pakai abaya dalam. Lah daleman itu libas itu. Ya, itu. Jadi dia tahu. Nah, itu yang paling tahu. Makanya saling pengertian kuncinya. Kapan jangan tiba-tiba membandingkan orang lain dengan suami. Misalnya, saya itu punya teman, punya suami, waduh, belum minta aja dikasih kulkas 5 pintu. Saya itu punya suami 1 pintu aja nggak ada. Itu persis kayak Fir'aun. Nah, berarti dia nggak pas dalam bahasa. Ya, jadi bikin yang ini. Ya, bikin bahasa yang baik, waktu yang baik. Ya. Ya. Jangan sampai kepada suami orang kita malah berdiri terbuka, kepada suami sendiri malah kita tertutup. Kalau nasihat buat suaminya ada nggak? Ya tentu suami yang paling baik adalah yang mengerti, saling pengertian. Tapi suami saya S2, S3 nggak ada hubungannya. Doktor, profesor pun kadang-kadang tidak mengerti tentang kondisi istrinya. Maka suami istri itu yang paling sulit adalah wasiruna bil ma'ruf, yaitu saling pengertiannya itu. Nah, suami istri kalau begitu nggak usah suami istri. Mau soal apa-apa komunikasi pakai WA terus. Mau suruh beliin kulkas pakai WA padahal sebelahan ya kan ya. Kalau gitu kan nggak. Dibalasnya pakai emot gitu. Iya gitu aja. Pakai emot aja yang ini langsung mentar-mentar ada. Itu terakhir pakai jempol ke bawah gitu masyaallah ya. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya. Ya. Ustadz, sebetulnya bagaimana batasan yang bisa kita rahasiakan dari pasangan? Suami saya sampai sekarang tidak terbuka masalah gaji. Meskipun kewajiban nafkah selalu ia penuhi. Beberapa kali HP saya juga sering dicek oleh suami saya, padahal saya tidak pernah dekat dengan laki-laki secara berlebihan. Sebetulnya ini tidak menjadi masalah. Hanya saja saya menjadi tidak tenang dan bingung masalah privasi. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, privasi itu boleh aja ada, tetapi sebetulnya jangan sampai membangun kecurigaan. Karena memang karena tanggung jawab suami boleh saja dia ngecek handphone. Tapi kalau terlalu protektif juga
nggak benar. Karena ada sesuatu yang dia bicarakan, misalnya mengenai kewanitaan yang memang harus bicara tentang para wanita, misalnya. Gitu. Maksudnya jadi ya, kayak tetapi bukan berarti terus seorang wanita menyembunyikan sesuatu yang tidak baik untuknya. Ya. Jadi karena memang ada kelemahan saya kalau suka nyeri kalau berhubungan sama suami misalnya gitu. Nah, kadang-kadang kalau langsung ke suami kan nggak enak. Nah, maka hal-hal yang seperti itu. Tapi toh itu pun bisa dikomunikasikan. Nah, jadi intinya suami istri itu punya komunikasi. Nah, jadi jangan sampai itu. Tapi juga jangan terlalu protektif. Bagaimana tentang gaji? Ya suami punya kebijakan. Nggak apa-apa. Yang penting kewajibannya harus terpenuhi. Karena memang ada kalanya ada tipe istri yang tidak cocok kalau semua gaji dikasih tahu. Karena ini tipe pemboros atau tipe apa yang kadang-kadang memang sebaiknya yang rasa cukup saja. Yang penting kebutuhannya dipenuhi. Atau ada hal-hal yang lain menurut suami ini nggak baik. Karena kadang-kadang suami itu punya urusan dengan seseorang. Itu ketika ada konflik padahal dia sudah damai tapi istri masih membenci kepada dia. Nah, makanya ada hal-hal yang perlu. Apalagi kalau dia kerjaannya sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi. Kadang-kadang dia punya kasus-kasus yang itu hanya untuk urusan kerjaan. Nah, dan juga masalah uang. Kadang-kadang ada bisnis suami yang kadang-kadang yang penting halal sajalah itu tanpa harus diketahui oleh istri. Ya nggak apa-apa. Yang penting kewajibannya terpenuhi. Ya. Mungkin kan itu terus mungkin dari istrinya kan jadi merasa kayak nggak adil nih kok aku nggak tahu ini. Tapi nggak 100%. Jadi ada perlunya ini. Misalnya saya bisnis tanah, iya, tapi tentang harga, tentang itu tidak harus detail, nggak apa-apa, ya gitu. Tapi berarti kan jangan sampai ini malah menimbulkan kecurigaan, berarti kan jadi nggak sakinah kayak itu tadi ya. Makanya jangan saling curiga, keterbukaan juga penting gitu. Jadi dibicarakan untuk masalah itu kan, artinya kan cuma menghindari kecurigaan aja kan. Iya, karena nikah itu kan ketemu dunia, ketemu akhirat ya. Jangan sampai nikah hanya sekedar hubungan di dunia saja. Ini kan bukan hanya kontrak seksual saja, ini bukan hanya transaksional saja. Ya namanya juga suami istri. Nanti anak-anak kan keluar dari bagaimana rahim dan sperma dari suami istri itu. Makanya kita harus mulai keterbukaan, iya, itu bahwa tidak saling curiga, iya, itu. Ya ada kalanya biar secara privasi. Oh dia urusannya dengan apa? Urusan yoga tidak perlu kita tahu. Yoga bayar berapa itu urusan istri. Gitu maksudnya ya nggak perlu detail banget. Iya, kan? perlu detail itu. Ya sebagaimana suaminya suka badminton misalnya itu. Badminton yang lawannya siapa nggak usah dikasih tahu semua. Gitu. Saya tua-tua jadi malu kan kasih taunya. Ya gitu. Menang dan kalah malah nggak dikasih tahu. Ayah nggak pernah ngasih tahu karena sering kalah. Soalnya kalah. Ya, tapi kan nggak apa-apa. Mau gimana ke badminton kan? Di mana di Kerapia misalnya gitu ya, memang nggak masalah. Nah, paling tidak tahu tempatnya sehingga kalau ada apa ya. Tapi kan detailnya iuran koknya berapa ini berapa kan tidak harus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meredam amarah jika saya dan pasangan sama-sama keras kepala dan egois? Pertama, kembalikan pada Allah dan Rasul. Kedua, Anda tahan amarah jangan pada eksploitasi fisik. Jangan sampai ada KDRT, jangan sampai ada memecah barang atau apa secara fisikal. Ketiga, banyak istighfar. Keempat, ambil air wudhu. Kelima, sholat 2 rakaat. Keenam, perilaku fisik. Jangan berdiri. Kalau memang kita marah, duduk. Duduk masih marah, sandar. Sandar masih marah, berbaring. Berbaring masih marah, oh kurang ajar, segala macam. Tidur aja lah, itu aja. Ya, berbaring masih mentak-mentak. Ya. Karena kemarahan dengan berdiri itu sangat beda emosionalnya dengan ketika kita duduk. Nah, itu. Jadi aliran darahnya juga. Dan dikatakan dalam hadis, marah itu emosional dari setan, maka setan itu dari api redam dengan air, maka ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ya. Jadi intinya diam dulu, terus melakukan. Ya, diendapkan dulu, cari waktu yang pas untuk nanti dibicarakan. Jangan saat itu juga. Kadang soalnya kan nggak berpikir kan, saya reaksi yang keluar tuh reaksi spontan nanti, gitu. Kalau spontan itu nanti semuanya di luar nalar, di luar pikiran, di luar itu. Sehingga makanya orang marah itu karena sedang dijauhkan hatinya.
Maka pasti bahasanya kasar, pasti bentak, pasti teriak. Deket kok teriak karena yang dijauhkan hatinya. Enggak, goblok, bego gitu. Enggak mungkin marah, goblok, bego, buset, gitu enggak mungkin. Ya. Udah dengar berkali-kali tetap lucu. Iya. Dan marah nggak pakai tertawa, biasanya pakai. Iya sih. Tertawanya aja nggak ikhlas. Iya, kalau orang marah. Iya. Oke, jadi jangan jawab salam aja kalau marah, waalaikumsalam, gitu ya. Ada. Makanya treatment Islam itu mencegah kemarahan. Karena orang marah itu dikasih salam terpaksa harus jawab kan. Gitu. Walaupun dengan kasar, tapi ya begitu marah-marah, assalamualaikum, gitu ya, waalaikumsalam. Kita terus menerusin jadi nggak enak. Alhamdulillah kita bersin, kita marah-marah, alhamdulillah dia harus jawab apa? Yarhamukallah. Walaupun agak mentak itu. Itu jadi tapi itu sudah meredakan. Dan dia sudah kan ucapan itu ucapan yang baik kan kata-katanya. Iya, betul. Dan itu memang berkaitan dengan Allah, nisbah dengan Allah itu ternyata salam saja membuka pintu-pintu perdamaian. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya merasa tidak menemukan ketentraman dalam keluarga. Istri saya seringkali mengeluh dan menyalahkan keadaan secara berlebihan. Bahkan cenderung marah, Ustadz. Istri yang seharusnya menjadi support system, tapi bagi saya justru menurunkan semangat saya. Bagaimana cara saya menghadapi hal ini ya, Ustadz?